Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mempresentasikan tugas UAS Organizational Behavior yang dimana pada presentasi ini berjudul Analisis Corporate Culture dan Employee Productivity 3 perusahaan besar di Indonesia. Di mana agenda presentasi ini ada yang pertama latar belakang dan tujuan, kedua metodologi penelitian, ketiga profil perusahaan, empat analisis corporate culture, yang kelima employee behavior analysis, selanjutnya ada productivity matrix, yang ketujuh ada comparative analysis, dan yang terakhir kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama ada latar belakang. Yang pertama, corporate culture kini menjadi competitive advantage yang signifikan bagi perusahaan dalam persaingan global. Employee management di Indonesia mencapai 81%, lebih tinggi dari rata-rata global yang hanya 77%. Meski begitu, produktivitas pekerja Indonesia masih berada di peringkat 5 di ASEAN. Transformasi digital secara fundamental mengubah work culture di berbagai sektor industri. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Data source PwC Global Hopes and Fears 2024 survei. Mercer Employee Management di Indonesia 2024. Ada McKinsey Indonesia Productivity Report, Culture M Indonesia Benchmark, dan laporan tahunan sustainability reports perusahaan. Approach kualitatif analisis mendalam terhadap kultur perusahaan dan manifestasinya dalam kebijakan internal. Comparative study perbandingan antara ketiga perusahaan dalam aspek budaya dan produktivitas. Dan ada literatur review, kajian literatur tentang hubungan budaya perusahaan dan produktivitas di Indonesia. Selanjutnya profil 3 perusahaan. Yang pertama GoTo Group, Gojek, Tokopedia. Ekosistem digital terbesar Indonesia dengan lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanan. Mempekerjakan lebih dari 2 juta driver dan merchant dalam platform terintegrasi setelah merger pada 2021. Menjadi salah satu unicorn terbesar di Asia Tenggara. Yang kedua ada Traveloka, platform perjalanan terkemuka di Asia Tenggara dengan lebih dari 114 juta unduhan aplikasi. Beroperasi di 7 negara dengan fokus pada transformasi industri. Traveloka di lifestyle memiliki diversifikasi produk dari tiket, pesawat, hingga layanan finansial. Selanjutnya ada Bank Mandiri, bank terbesar di Indonesia dengan aset senilai 138 miliar dolar, pemimpin pasar dalam green financing dan transformasi digital perbankan, memiliki jaringan layanan terluas dengan fokus pada inklusi keuangan dan layanan wholesale banking. Yang pertama GoTo Group Corporate Culture. 3 pilar utama. 1. Speed, kecepatan dalam eksekusi dan pengambilan keputusan sebagai nilai utama perusahaan. Yang kedua innovation, jika ada keyakinan bisa dilakukan, mendorong kreativitas dan keberanian mengambil resiko. Yang ketiga social impact, fokus pada dampak positif untuk masyarakat dan pemberdayaan ekonomi inklusif. Culture kerja, open space workshop tanpa bias, hierarki, diversity inclusion sebagai prioritas utama. Program work into balance yang komprehensif, komunikasi transparan di semua level. Employee satisfaction mencapai lebih dari 87% berdasarkan survei internal tahunan. Selanjutnya Traveloka corporate culture. Core values, data driven, pengambilan keputusan berbasis data sebagai fondasi semua aktivitas. Customer centric, fokus utama pada pengalaman dan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada continuous innovation, inovasi berkelanjutan untuk meningkatkan layanan.
dan kolaboratif. Selanjutnya ada work environment. 75% karyawan bekerja selama 8 jam per hari. Pengalaman onboarding positif dan terstruktur. Kebijakan cuti yang fleksibel, paid time off. Budaya pembelajaran yang kuat dan berkelanjutan. Employee happiness sangat tinggi berdasarkan indikator culture M dengan retensi karyawan di atas rata-rata industri. Selanjutnya ada Bank Mandiri, corporate culture, nilai akhlak. Yang pertama amanah, memegang teguh kepercayaan dan integritas. Kedua kompeten, meningkatkan kapabilitas profesional. Harmonis, menghargai keberagaman dan kebersamaan. Selanjutnya loyal, dedikasi dan mengutamakan kepentingan perusahaan. Adaptif, terus berinovasi dan antusias menghadapi perubahan. Selanjutnya ada kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Transformation focus, mindset transformasi digital di seluruh level. Budaya cross-selling untuk maksimalisasi nilai. Prinsip keberlanjutan ESG dalam operasional. Program pengembangan kepemimpinan berkelanjutan. Performance matrix ROA 3,39%, NPL ratio 2,17%. Employee behavior patterns. Go to group, mentalitas inovasi tinggi dengan keberanian mengambil risiko. Kolaborasi kuat dalam pengembangan produk dan layanan. Adaptabilitas terhadap produk pasar yang cepat. Kebanggaan tinggi terhadap dampak sosial yang dihasilkan. Dan Traveloka, ada pengambilan keputusan berbasis data yang sistematis, perilaku fokus pada pelanggan dalam semua proses, sikap pembelajaran berkelanjutan dalam tim, dan tenaga kerja yang melek teknologi dan adaptif. Selanjutnya, kalau Bank Mandiri, adaptasi digital yang konsisten dalam operasional, kolaborasi lintas fungsi dalam layanan nasabah, orientasi performa tinggi dengan target terukur, growth mindset dalam pengembangan karir. Selanjutnya ada slide productivity analysis, di mana ada analisis, ada gambar di slide, ada go to group. Sebagai market leader dalam ekosistem digital, go to group berkontribusi 2% terhadap GDP Indonesia dengan tingkat employee engagement di atas 87%. Traveloka, kontribusi ekonomi 10 miliar dolar dari tahun 2019 ke 2022, menyumbang 2,7% GDP sektor pariwisata Indonesia. Adaptasi pasar yang cepat saat pandemi, efisiensi operasional berbasis teknologi yang tinggi. Selanjutnya Bank Mandiri, pendapatan bersih 3,9 miliar dolar di tahun 2023, green financing mencapai 115 triliun, posisi kepemimpinan pasar yang konsisten, efisiensi operasional melalui digitalisasi layanan. Slide selanjutnya ada hubungan culture ke productivity. Go to group positif, speed plus innovation, agility and market leadership. Traveloka positif, data driven, customer centric, operational excellence. Dan Bank Mandiri positif, digital transformation, akhlak, efisiensi and growth. Common success factor, komitmen kepemimpinan yang konsisten, tingkat employee engagement yang tinggi, pembelajaran berkelanjutan di semua level, adopsi teknologi yang strategis. Selanjutnya temuan utama. Yang pertama, hubungan positif kuat. Ketiga perusahaan menunjukkan korelasi positif yang kuat antara culture, employee, behavior, productivity. Perusahaan dengan budaya yang jelas dan terinternalisasi menunjukkan produktivitas yang lebih tinggi.
Culture alignment, budaya perusahaan yang selaras dengan strategi bisnis menjadi key driver. Produktivitas semakin tinggi, keselarasan semakin efektif, implementasi strategi pencapaian target. Yang ketiga, employee engagement. Indonesia memiliki tingkat engagement 81% versus global 77%. Penelitian menunjukkan engagement yang tinggi berkorelasi langsung dengan peningkatan produktivitas dan inovasi. Yang terakhir ada digital transformation. Transformasi digital menjadi katalis utama perubahan budaya dan peningkatan produktivitas perusahaan yang lebih maju dalam digitalisasi menunjukkan produktivitas lebih tinggi. Selanjutnya ada tantangan yang dihadapi. GoTo Group memiliki tantangan mempertahankan kecepatan inovasi seiring pertumbuhan organisasi, menyeimbangkan kecepatan dengan kualitas layanan, dan integrasi budaya pasca merger yang efektif. Traveloka, adaptasi pasca pandemi dalam industri perjalanan, manajemen ekspansi yang cepat di berbagai negara, diversifikasi produk dengan tetap menjaga fokus dan budaya. Sedangkan Bank Mandiri, transformasi digital dalam skala besar, menyeimbangkan budaya tradisional dan modern, meningkatkan agilitas dalam industri yang diregulasi ketat. Tantangan umum, retensi talenta terbaik di tengah persaingan ketat, manajemen perubahan budaya yang efektif, adopsi teknologi yang relevan dan berkelanjutan, dan yang menciptakan keseimbangan work, life, and di era digital. Rekomendasi strategis untuk perusahaan. Pengembangan kepemimpinan, memperkuat program pengembangan leadership yang mendukung budaya perusahaan. Employee engagement, meningkatkan program engagement dengan pendekatan yang personalized. Kapasitas digital, investasi pada pengembangan kapabilitas digital karyawan di semua level. Culture strategy engagement, menyelaraskan budaya dengan strategi bisnis untuk akselerasi pencapaian. Untuk industri dan pemerintahan, yang industri berbagai best practice antar perusahaan, kolaborasi dalam pengembangan talenta, membangun inovasi bersama, praktik bisnis berkelanjutan dan eksklusif. Dan pemerintah, dukungan kebijakan untuk transformasi digital, penyelarasan pendidikan industri yang efektif, program peningkatan produktivitas nasional, insentif untuk inovasi dan pengembangan SDM. Slide terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, hubungan positif terbukti. Corporate culture yang kuat terbukti mendorong employee behaviors positif dan meningkatkan productivity secara signifikan di ketiga perusahaan yang dianalisis. Yang kedua, success factor identified, kepemimpinan yang kuat, engagement karyawan yang tinggi, pembelajaran berkelanjutan, dan adopsi teknologi menjadi faktor utama kesuksesan. Yang ketiga, Indonesia potensial. Tingkat employee engagement yang tinggi di Indonesia memberikan fondasi kuat untuk peningkatan produktivitas nasional jika dikelola dengan tepat. Yang keempat, strategi imperatif. Transformasi budaya perusahaan menjadi keharusan strategis dan kompetitif advantage di era digital yang dinamis. Culture eats strategy for breakfast. Peter Drucker. Analisis ini membuktikan pernyataan klasik Peter Drucker bahwa budaya perusahaan memang menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi strategi, khususnya dalam konteks perusahaan Indonesia sedang bertransformasi di era digital. Sekian presentasi dari saya untuk tugas UAS mata pelajaran Organizational Behavior. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.